Laudate omnes gentes, pujilah semua bangsa. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Tuhan, hari ini sejenak kami meninggalkan kesibukan kami di tengah cuaca yang tidak baik-baik saja. Allah memerlukan kami untuk berkontribusi memuliakan nama dalam adorasi ini. Engkau yang hadir dalam Sabda Kudus, Engkau yang sambut setiap hari merayakan Eucharistia. Di tengah ketidaklayakan, di tengah keberdosan, Engkau memanggil kami untuk bertobat. Engkau bersabda kepada kami, damai sejahtera bagi kamu. Ajarilah kami untuk masuk dalam kehidupan. Ajarilah kami untuk mempunyai jiwa yang tenang, hati yang teduh, hati yang mampu kesejukan pada siapapun yang kami jumpai. Karena di dalam Engkau, jiwa penuh Engkau menyelamatkan. We
di tengah kami, hadirlah di sini ya Tuhan. Hamba-Hamba-Mu berkumpul dengan berbagai macam perasaan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang berbeban berat, ada di antara kami yang sedang menghadapi masalah dan persoalan yang seolah tak terpecahkan. Ada di antara kami yang berbeban berat seolah tak terpikulkan. Hadirlah di sini, hadirlah bersama kami. Berikanlah sabda-Mu yang menenangkan hati kami, karena Engkaulah cahaya hati kami yang membuat kami hidup di dalam terang cahaya. Jauhkanlah kami dari berbagai macam belenggu yang membuat kami tidak merdeka. Jauhkanlah kami dari kegelapan hidup ini. Jauhkanlah kami dari berbagai mara bahaya. Biarlah kami sambut cinta-Mu sebagai sabda yang menguatkan dan cahaya hidup kami. Sebentar lagi kami mendengarkan firman. Terangilah hati kami, bukalah pikiran kami, bukalah agar kami mampu mendengarkan dan menghindar firman yang akan kami dengarkan ini. Yesus, Engkaulah cahaya hati kami, jauhkanlah kami dari kegelapan.
Bacaan singkat. Pada waktu itu, dua murid dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara mereka apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-pecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan dalam hatimu? Lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Buatlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena bilangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepada sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita hening sejenak. Damai sejahtera bagi kamu. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, ada peristiwa di mana ketika para murid Yesus kehilangan sosok guru mereka karena mati di kayu salib. Mereka takut pulang kembali ke kampungnya, berkumpul di ruang tertutup. Penyaliban dan kematian Yesus Kristus membuat pengikut Yesus ketakutan, seolah-olah semua harapan menjadi sirna, bahkan kehilangan kedamaian di dalam hati mereka. Alkitab mencatat setelah peristiwa penolakan Yesus yang kita dengarkan hari ini, mereka berkumpul di rumah yang pintunya tertutup rapat. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Hari-hari yang mereka jalani kini berbeda ketika Yesus berpisah dengan mereka. Para murid Yesus kehilangan harapan. Dunia tidak memberi jaminan. Keterpisahan dengan Yesus membawa kelemahan dan ketidakberdayaan.
Kalau kita renungkan lebih dalam perikop ini, rupanya peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu hampir tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita masa kini. Situasi yang tidak menentu, sempat terkena pandemi, bahkan beberapa dari kita kehilangan orang yang kita sayangi, sakit yang berkepanjangan, kehilangan orang yang kita kasihi, kejahatan yang terus meningkat, pembunuhan, peperangan, bencana alam yang bisa membuat banyak orang ketakutan, bahkan kehilangan harapan, mempunyai trauma atas kehidupan. Tidak terkecuali orang yang percaya Kristus pun mengalami hal yang sama. Kita pernah mengalami juga gereja tak lagi menjadi tempat yang damai. Umat terpecah dalam kelompok-kelompok, saling curiga dan saling menyalahkan, kehilangan kesehatan dalam komunitas, kehilangan kesehatan dalam tujuan bersama. Bahkan terkadang Kristus tak lagi menjadi pusat pemberitaan. Kita sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan urusan-urusan pribadi, kurang komitmen. Benarkah kita berputar dalam kekhawatiran dan ketakutan hidup? Tentu saja tidak. Damai sejahtera bagi kamu. Itulah yang diingatkan Yesus kepada para muridnya dan juga kepada kita sebagai persekutuan gereja, bagi kita yang berkumpul pada sore malam hari ini. Kristus sudah bangkit. Kristus hadir memberi kedamaian dan sejahtera. Zona kebenaran menjadi tempat pertemuan orang percaya. Maka di tengah-tengah kesibukan memberi waktu saat teduh bagi pribadi kita menjadi penting. Janganlah kita menggunakan diri pada situasi dunia yang tidak memberikan pengharapan. Janganlah kita memberikan tempat untuk ego kita, karena mestinya Kristus yang hidup dalam diri kita menjadikan kita manusia baru, berani meninggalkan manusia lama yang sudah berlalu, tak akan kembali lagi. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera sudah diberikan kepada kita, maka mestinya kita bisa menjadi pembawa kedamaian yang memberi ketenangan, bukan sebaliknya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, oleh karena itu perkataan Kristus, damai sejahtera bagi kamu, kiranya kita sekalian memiliki kedamaian sejahtera dari Kristus sendiri. Ia yang bangkit mengalahkan kematian. Kita yang dibaptis pun telah mati terhadap dosa dan egoisme kita untuk menjadi ciptaan baru. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus dalam suasana Paskah
biarlah keterpurukan kami Kau ampuni. Biarlah kegagalan-kegagalan kami telah Kau kuburkan. Biarlah masalah, persoalan, sakit, penyakit Kau hapus. Yesus, ingat aku senantiasa. Angkatlah kami dari keterpurukan hati, bebaskanlah kami dari belenggu hidup kami. Ya Yesus yang hadir dalam sakrament kudus, kami dan mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan hati kami, pujian, permohonan, harapan. Doa kita akan panjatkan. Saya akan memulai 1, 2 doa. Nanti pengajian tergerak untuk mengungkapkan bisa mengungkapkan dengan suara lantang. Ingat, kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk didengarkan oleh orang lain. Maka suarakanlah, upayakan yang dapat didengar oleh semua yang hadir di sini. Kita akan membuka dengan refren 4 kali Kyrie eleison, yaitu setiap doa
akan kita sambung dengan refren Kyrie eleison 2 kali. boleh sampai di tempat ini untuk menyampaikan satu seruan. Ingatlah aku ya Tuhan dalam kerajaan. Ampuni kami ya Tuhan, karena tutur kata, langkah-langkahku yang sempat membuat orang lain sakit hati dan terkecewa. Ampuni kami ya Tuhan.
satukan doa, pujian, permohonan, harapan-harapan kita dengan doa disertai Tuhan Yesus kepada kita. Kita doakan Bapa kami perlahan-lahan kita rasakan kata demi kata, frasa demi frasa menyapa Allah kita sebagai Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami dulu mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Damai sejahtera bagi kami. Itulah sabda yang kami dengarkan pada malam hari ini. Engkau mengatakan kepada kami ya Tuhan, bahwa kami tak perlu cemas, kami tak perlu takut, karena di dalam Engkau berlimpah rahmat. Kami tak perlu cemas, kami tak perlu takut, karena di dalam Engkau ada damai sejahtera. Bagi yang berlutut, mari kita berlutut untuk lagu pujian menjelang adoration. Yang tidak mau berlutut, duduk dengan hikmat untuk memuji memuliakan Tuhan. Janganlah takut, janganlah cemas.
sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati Putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahkan kepada kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Berkenankanlah kami menyampaikan sebab hati kami kepada-Nya, dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita siapkan hati untuk menerima berkat sakramen Maha Kudus. Doa pujian umat memohon. Terpujilah Allah, terpujilah nama-Nya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hati-Nya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darah-Nya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus.
Terpujilah Yang Kudus penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Berawan Maria yang amat suci. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Berawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah Bunda Maria perawat dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria perawat dan Bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Sang Yesus mempelainya yang amat suci. Terpujilah Sang Yesus mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Terpujilah Allah dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Mari kita puji Tuhan yang hadir di tengah kita dalam sakramen Roh Kudus. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya.
sejahtera bagi kamu. Itulah sabda Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini. Di penghujung adorasi kami masih mau bergantung untuk berjalan hidup kami di hari-hari yang akan datang. Biarlah firman itu menguatkan kami dikala kami mengalami ketidakberdayaan, dikala kami terpuruk, dikala kami ada di lembah kedustaan. Ajarlah kami untuk percaya seterpuruk apapun hidup kami, Engkau tak pernah meninggalkan kami berjuang sendirian. Damai sejahtera bagi kami, itulah kekuatan kami untuk menangani hidup kami di hari-hari yang akan datang ini, ya Tuhan. Kami berdoa untuk berjalan pulang kami ke tempat kami masing-masing. Berilah kami istirahat yang nyaman pada malam hari ini. Bagi kami yang masih akan mengadakan perjalanan atau menyelesaikan apa yang masih menjadi tanggung jawab kami hari ini, Engkau tetap menyertai. Kami percaya berkat-Mu berlimpah atas kami bila kami berserah kepada-Mu. Berkat-Mu berlimpah atas kami bila kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sertalah keluarga kami masing-masing, niat-niat baik kami untuk meninggalkan manusia lama kami bangkit menjadi manusia baru. Damai sejahtera Engkau sabda-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Amin. Terima kasih untuk kita sekalian yang hadir di sini. Terima kasih untuk hari ini satu yang bergerak Pak Orang, Pak Bella, Mas Andi, Mas Budi, atas musiknya, atas kehadiran kita sekalian. Kita akan mengakhiri dengan mengembalikan sakramen kudus kita pernakan, dan kita akan memberikan satu pujian penerimaan oleh Tuhan dengan damai. Setelah aku selesai, aspirasi bisa ditutup sendiri-sendiri. Yang masih ingin menikmati kedamaian bisa melanjutkan dengan doa-doa pribadi. Harapannya nanti dekorasi tidak langsung dibongkar, biarlah pada pribadi-pribadi doa secara pribadi kita jaga kedamaian, kita jaga suasana kira-kira seperempat jam, dan kemudian kita akan bongkar dekorasi itu. Besok pagi akan dipakai untuk misa harian. Sekaligus digunakan di saat Jumat pertama misa jam 5:30 dilakukan adorasi. Maka adorasi malam ini tidak menggantikan misa Jumat pertama. Mari kita lakukan satu pujian penuhkan oleh Tuhan dengan damai. Hallelujah.
Yesus Kristus, dalam satu Maha Kudus. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa aspirasi dilakukan dengan sendiri-sendiri secara pribadi. Yang sudah selesai bisa meninggalkan tempat dengan tenang.